Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi alzamana sabilal haqqi wal huda wa jannabana asbabasy syarri war rada nahmaduhu ta'ala wa asta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hadzarana min ittiba'il hawa wa hawa bi sahibihil hawa hatta gawa wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh an-nabiyul mujtaba wa rasulul mustafa ballagha risalatullahi famadalla wa magwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah pada saat malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah terang benderang seperti pada saat malam hari ini. Selanjutnya saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Panitia Ramadan dan DKM Masjid Jami'at Thaibah, yang mana telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah saya akan patahkan menjadi beberapa patah kata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Seperti yang kita tahu di beberapa lembaga ada yang namanya visi dan misi atau tujuan yang ada di lembaga tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah tujuan hidup kita sekarang? Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali untuk beribadah. Beribadah ada banyak sekali macam-macamnya. Bisa berupa sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan tabasumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudara-saudaramu itu adalah sebuah sedekah. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin dengan senyum saja, hal yang kecil itu juga bisa menjadikan sedekah buat kita. Karena apa? Karena dengan senyuman itu orang lain melihat kita senyum, suasana hatinya menjadi bahagia. Tetapi dalam banyaknya hal ibadah, mungkin bisa kita perhatikan dulu di dalam rukun Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Yang artinya, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Syahadat tidak hanya kita lantunkan secara zahiriyah saja, tetapi juga kita harus mempercayai, menyaksikan benar-benar di dalam diri kita. Saya juga memiliki teman yang kebetulan juga nonis. Ketika itu kita sedang bercanda dan dia melantunkan kalimat syahadat karena sebelumnya pernah Islam lalu pindah agama. Dia bersyahadat di depan saya, tetapi dia masih
meyakini bahwasanya dia sebagai nonis. Jadi syahadat tidak hanya kita lantunkan secara zohiriyah saja, tetapi juga secara batiniyah. Lalu yang selanjutnya, wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Untuk masalah sholat sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, tapi mungkin kami hanya ingin mengingatkan, di dalam sholat, dalam satu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita waktu 24 jam. Lalu di dalam satu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu, yang mana kita mengerjakannya tidak mungkin kurang lebih dalam 1 jam. Usikum wa ya nafsi, mungkin beberapa dari kita pernah melalaikan beberapa sholat, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana mulah yang kau dustakan. Allah telah memberikan kita waktu 24 jam dalam satu hari. Allah hanya meminta sedikit, tidak ada seperempat dari waktu tersebut untuk kita beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada wa ita'iz zakah, memberikan zakat. Ya, kebetulan di dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Barang siapa yang tidak membayar zakat fitrah, bukan berarti dia bukan Islam. Tetapi disebutkan di awal tadi, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi apabila orang Islam tidak melaksanakan dalam 5 perkara tadi, bukan berarti dia bukan Islam, tetapi Islamnya belum sempurna. Setelah itu ada hajjil baiti, yaitu berhaji. Bagi siapa yang mampu. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita tidak melaksanakan haji bukan berarti kita bukan orang Islam, tetapi mungkin Islam kita belum sempurna saja. Lalu yang terakhir, shaumir Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Banyak di luar sana saya melihat khususnya untuk orang-orang muda, ya, terutama seperti saya, masih banyak yang meninggalkan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Definisi wajib, apabila kita mengerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan akan mendapat dosa. Kita berpuasa dalam satu hari tidak full, mungkin hanya setengah hari atau 1 hari, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Lebih berat tanggungan kita di akhirat nanti atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan daripada berpuasa 1 hari itu saja. Maka usikum wa ya nafsi, kita saling mengingatkan sesama saudara kita, sesama Islam, untuk apa? Untuk tidak membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali ibadah-ibadah, tapi jangan lupa kalau bisa kita istiqomahkan dulu 5 perkara tadi, karena kita sebagai muslim yang hakiki. Di dalam Islam, derajat itu dibagi menjadi 3. Ada muslim, ada mukmin, ada juga muhsin. Muslim itu yang tadi saya sebutkan, barang siapa itu orang-orang muslim, orang-orang yang mengerjakan 5 perkara tadi: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Di atas muslim ada namanya mukmin. Siapa itu orang mukmin?
yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, nabinya, kitabnya, hari kiamat, dan juga qada dan qadar, ketetapan-ketetapan Allah. Iman artinya percaya. Kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita percaya kepada Rasulullah, kitab Allah, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dalam keseharian kita. Apabila kita percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah ada di kalian minum sambil berdiri. Usikum wa iyaya, terkadang kita tersilap, mungkin kita minum sambil berdiri. Bahwasanya itu telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak minum dan makan sambil berdiri. Tapi mungkin beberapa dari kita juga ada yang lalai, entah tidak tersengaja atau tidak sempat untuk duduk. Tapi namanya iman, kita percaya kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita senantiasa mengingat Allah dan Nabi Muhammad SAW, ketika kita ingin melakukan hal yang makruh, yang tidak disukai oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan teringat. Nah, disitulah derajat orang-orang mukmin. Barang siapa mereka yang percaya sepenuhnya kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, hari kiamat, dan ketetapan-ketetapan qada dan qadar Allah. Selanjutnya, yang terakhir ada derajat muhsin. Muhsin di dalam kitab akidah dijelaskan, al-ihsan huwa anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Siapa itu orang-orang muhsin? Yakni merekalah orang-orang yang beribadah anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika kalian beribadah, seakan-akan kalian melihat Allah secara langsung. Ketika kalian beribadah, sholat, berdoa, kalian seakan-akan melihat Allah di depan mata kalian. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kalian belum merasa melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian, paling tidak kalian merasa diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari derajat orang muhsin bisa kita simpulkan bahwasanya derajat muhsin ini melambangkan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh kecil ketika kita bekerja. Semisal kita berbuat curang dalam bekerja, dia tidak termasuk golongan orang muhsin. Karena apa? Karena dia ketika melakukan hal kecurangan, dia tidak percaya bahwasanya Allah melihat ia melakukan kecurangan itu. Ya. Maka dari itu, semoga kita semua mendapatkan derajat mukmin maupun muhsin di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Tidak lupa saya ambil kesimpulan untuk tema pada malam hari ini adalah tujuan hidup kita masing-masing. Ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita diciptakan oleh Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.